Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya bagaimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya. Jadi aku habis kerja, sekarang coba rekam satu konten monolog ya. Habis itu aku mau mandi, beres-beres dan makan malam dan istirahat malam ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau suara aku mungkin agak berbeda ya karena lagi flu gitu ya, lagi pilek ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya. Sebelumnya aku udah pernah bahas ya kalau mengenai apakah zaman sekarang itu lebih sedikit hantunya daripada zaman dulu. Nah, itu aku udah pernah buat gitu ya teman-teman ya, video penjelasannya gitu ya, atau konten monolognya ya. Nah, kali ini aku mau mungkin bagian lainnya gitu ya dari topik ini gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi aku mau jelasin seperti ini teman-teman ya. Mungkin aku belum pernah bicara gitu ya, tapi aku juga baru keinget dan baru berasa gitu loh teman-teman. Jujur aja ini aku baru berasa ya, baru berasa dan memang kelihatannya memang seperti itu. Jadi aku mau jelasnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kemajuan teknologi ya buatan manusia itu menekan keberadaan si hantu jin makhluk halus itu gitu teman-teman. Itu benar-benar jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti di video aku yang sebelumnya yang mengenai apakah hantu ini lebih sedikit sekarang daripada zaman dulu ya, itu jawabannya tetap sama teman-teman ya. Jadi adalah tidak ya, cuma memang ada perpindahan si hantu makhluk halus dan segala macam ke tempat yang lebih dekat dengan alam ya, seperti hutan ya, gunung ya, atau rumah yang jauh dari perkotaan ya, kira-kira seperti itu, atau tempat yang jauh dari perkotaan. Jadi cuma pergeseran saja gitu loh. Jadi bukan lebih sedikit ya. Tapi kalau kita menilainya gitu ya, antara hantu yang berada di kota-kota gitu, misalnya seperti di kota Jakarta ya, tentu hantu yang ada di kota Jakarta waktu tahun 1950 dengan sekarang 2025 tentu berbeda gitu ya teman-teman ya. Tentu jauh lebih banyak waktu tahun 1950 karena bagaimanapun sekarang teknologi sudah berkembang sangat pesat gitu ya, pembangunan di mana-mana ya, jadi beton di mana-mana segala macam, itu benar-benar mempengaruhi gitu loh teman-teman. Tapi ada contoh lain yang lebih spesifik gitu teman-teman ya. Yang spesifik itu adalah AC gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di ruangan AC ya, yang ada freon, yang ada AC dingin begitu ya, itu cenderung lebih tidak ada hantunya daripada yang ada gitu loh teman-teman. Itu benar-benar sangat jelas sekali aku melihatnya gitu ya teman-teman ya, sebagai seorang indigo ya. Jadi kalau biasa kan kayak misalnya di tempat makan kan ada yang ruangan outdoor, indoor gitu ya. Yang indoor ada AC gitu dingin ya, yang outdoor itu tidak ada AC. Nah, kalau ada hantu di situ biasanya mereka banyaknya itu adanya di outdoornya gitu loh teman-teman. Jadi bukan di bagian indoornya. Jadi aku melihat perkembangan teknologi ya, sampai AC pun itu bisa mempengaruhi adanya hantu atau makhluk halus begitu teman-teman. Jadi benar-benar mereka ini tuh makhluk halus ini tuh benar-benar sangat dekat dengan yang berbau-bau alam ya, yang alami gitu ya teman-teman ya. Jadinya udah pasti gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya mungkin ada rumah atau ruangan yang satu ada AC, satu tidak begitu ya, pakai kipas atau apa gitu, tentu yang lebih berpotensi mungkin ada hantu atau makhluk halusnya itu adalah yang tidak ada AC-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kebayang ya, begitu kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi keberadaan mereka gitu ya teman-teman ya. Termasuk juga ada signal-signal ya, seperti signal wifi atau signal apa gitu ya, yang banyak lah gitu teman-teman ya, atau ruangan yang penuh dengan kabel, atau ada arus listrik ya, atau mungkin banyak komputernya atau apa, itu semua sangat berpengaruh ya teman-teman ya, sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau aku pernah cerita gitu ya teman-teman ya, mungkin aku pernah cerita ya, di sekolah aku itu ada namanya ruang komputer ya, lab komputer begitu ya. Jadi satu ruangan itu isinya komputer semua gitu teman-teman ya. Jadi biasanya kita siswa ini pakai untuk belajar komputer dasar lah ya, program dasar gitu ya, seperti Word, Excel. Itu waktu zaman aku dulu waktu masih sekolah ya teman-teman ya. Kalau sekarang aku nggak tahu lagi belajarnya program apa ya. Cuma kalau dulu zaman aku itu ya belajarnya seperti itu ya, Word dasar, Excel, PowerPoint, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau itu memang ada hantunya di situ loh teman-teman, memang ada penampakannya ya. Tapi kalau komputer lagi nyala ya, lagi nyala begitu ya, kayak
lagi dinyalain gitu komputernya, itu hantunya tidak terlihat teman-teman. Tapi kalau lagi mati, lagi nggak ada apapun gitu ya, kayak posisi mati gitu seperti nggak ada listrik, itu dia ada di situ. Nah itulah, jadi ya aku ceritakan ini adalah sebuah kebenaran ya, berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, iya jadi memang seperti itu kondisinya teman-teman ya. Jadi kemajuan teknologi itu memang menekan posisi mereka begitu ya, si makhluk halus, jin dan segala macam gitu teman-teman. Dan itu benar-benar benar-benar nyata ya. Setelah aku teliti lagi, aku analisa lagi, iya ya memang seperti itu gitu kondisinya gitu teman-teman. Iya, jadi seperti itulah untuk video monolog kali ini gitu. Mungkin nggak sampai gimana-gimana, tapi ini hanya mungkin penjelasan lebih ya dari video aku yang dulu, yang sebelumnya pernah bahas apakah hantu di zaman dulu lebih banyak daripada zaman sekarang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kemajuan teknologi ataupun komponen teknologi gitu ya, apa produk dari teknologi itu juga bisa mempengaruhi keberadaan mereka gitu ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja untuk video monolog kali ini ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.